Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladana wa sahil umura jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, Allah tahu makhluk yang akan diciptakan ini banyak kekurangan. Makanya proses itu disampaikan di hadapan para malaikat, dan kemudian para malaikat yang tidak banyak mengetahui segala macam hal itu protes kepada Allah. Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan fil ardi khalifah, di muka bumi ini seorang wakil, karena khalifah itu tugasnya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan aturan dan regulasi yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena Allah tahu bahwa pada manusia ini memang ada kekurangan, tapi sisi baiknya lebih banyak. Sedangkan para malaikat itu jamaah yang dimuliakan Allah, ilmunya terbatas. Saya katakan terbatas karena malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Itu semua adalah ilmu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Makanya kemudian ketika Allah sampaikan, malaikat kemudian mengatakan, ataj'alu fiha, ya Rabb, demi kesucianmu, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang kelak, makhluk ini kelak, kata dia, kan berarti dia tidak tahu, akan melakukan kerusakan, wa yasfiku dima, kemudian dia menumpahkan darah. Qalu, mereka mengatakan demikian. Qala, dijawab sama Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, karena aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika manusia ini kemudian tetap Allah ciptakan dan mereka menyanding sifat kelemahan, ada banyak kekurangan pada diri mereka, maka kemudian bersamaan dengan penciptaan mereka, Allah berikan anugerah. Anugerah itu berupa seorang rasul dan kitab suci yang diturunkan kepada rasul tersebut. Iya, mau sehebat apapun manusia Pak, kalau tanpa regulasi, tanpa aturan, dia akan berbuat semaunya. Tapi kan ada mukmin yang mereka itu tidak akan melanggar. Taunya kita melanggar dan tidak melanggar itu karena ada regulasi, karena ada aturan. Ketika ada aturan kemudian tidak dilanggar, maka dia mukmin yang baik. Ketika ada aturan kemudian dilanggar, maka dia seorang mukmin yang berbuat dosa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, dalam segala hal ini kehidupan manusia, ketika Allah mensyariatkan, ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada regulasinya. Di situ disandingkan dengan tata caranya, dan kemudian ada aturan main yang ketika dilanggar berdosa atau menyebabkan ibadah itu tidak diterima, yang ketika dijalankan perintah itu, maka kemudian dia mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Nah, ketika Allah tahu dalam segala macam lini ini, dalam segala macam kehidupan itu berpotensi terjadinya penyimpangan, maka dalam urusan harta pun juga Allah berikan regulasi. Allah beri aturan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar, kecuali satu, terjadi transaksi jual beli, yang itu kemudian Allah halalkan. Yang kedua, terjadi transaksi hibah, saling memberi. Yang ketiga, terjadi transaksi wasiat, saling memberikan wasiat. Nanti kalau saya nggak ada, Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan keluarga saya, tapi saya ingin berwasiat untuk Anda sekian dari harta saya. Yang terakhir, yang kelima, yang berikutnya adalah peralihan harta dari seorang kepada orang lain karena warisan yang diwariskan dari seorang yang meninggal dunia. Maka kemudian dibuatlah oleh Allah aturan, dibuatlah regulasi agar satu sama lain tidak saling senggol, agar satu sama lain tidak saling melanggar. Sehingga hal yang paling dikhawatirkan, dan itu sebetulnya sudah diantisipasi oleh agama ini, segala macam perpecahan, segala macam konflik atau crash yang ada di dalam sebuah keluarga besar itu sudah diantisipasi.
Salah satunya adalah dengan menyambung silaturahmi. Kemudian sedekah yang diberikan kepada keluarga famili itu nilainya 2 kali lipat kebaikannya, pahalanya. Yang pertama Nabi menyebut adalah silatun, menyambung silaturahmi. Yang kedua adalah pahala sedekah itu sendiri. Dan segala macam aturan ini sudah ditata sedemikian rupa. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, bukan syaitan kalau dia tidak bisa menyelinap masuk. Bukan syaitan namanya kalau dia tidak punya celah. Bahkan celah sebesar lubang jarum pun akan mereka ambil celah ini demi untuk membuat sebuah keluarga yang tadinya baik-baik, sebuah keluarga yang tadinya tidak ada masalah, maka kemudian bercerai-berai hanya dalam hitungan 1 minggu. Ya, dalam hitungan 1 minggu setelah orang tuanya meninggal dunia. Hanya dalam hitungan 1 bulan setelah ibunya wafat. Atau hanya dalam hitungan kurang dari 1 tahun setelah orang tuanya berpulang. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang tidak menentu, habis di PHK mungkin, atau ada kebutuhan lain yang sangat mendesak, maka barulah kemudian kekurangan ini muncul. Jiwa rakus manusia itu muncul. Dia tahu itu salah. Dia tahu itu adalah sebuah dosa karena mengambil yang bukan miliknya. Lowong rumah dipinjamkan kok tiba-tiba bisa balik nama atas orang yang meminjam, kan lucu. Sudah gitu diklaim, diakui oleh anak cucunya generasi berikutnya. Akhirnya antar dua keluarga besar ini kemudian tidak saling menyapa. Kesalahan itu jelas ada di pelupuk mata, ada di depan mata. Tapi kok kemudian kenapa abai? Kesalahan itu jelas, ada batu besar yang menutup mata dia. Tapi kenapa kemudian tidak terlihat? Jamaah, inilah sifat rakus yang ditakutkan. Ketika sifat rakus ini muncul dan kemudian menguasai hati manusia, maka yang putih menjadi hitam, yang hitam kemudian menjadi putih. Semuanya akan terbolak-balik dan dia terkena penyakit syubhat. Bahkan lebih dari itu, ya, sesuatu yang dikategorikan oleh agama ini haram itu bisa berubah menjadi halal. Yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram. Semuanya sudah terbolak-balik ketika hati sudah dikuasai oleh sifat rakus. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun materi waris itu disampaikan, jika yang satu ini belum diselesaikan masalah hati dan masalah sifat kerakusan, maka kita panggil 10 orang profesor yang fak di bidang waris pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga itu. Karena masalahnya bukan pada ilmu yang Allah turunkan. Ilmu ini sudah ready, sudah ada. Ilmu ini sudah di tangan para ulama, ada di dalam kitab-kitab waris. Masalah itu ada pada al-qalbu, ya, hati. Hati dari manusia-manusia inilah yang ketika kemudian muncul sifat rakus ingin menguasai sendiri, inilah yang kemudian merusak segalanya. Tapi ketika jamaah yang dimuliakan Allah, hujjah itu sudah sampai kepada mereka. Hujjah itu artinya ilmu. Maka saat itulah kewajiban keluarga yang lain gugur. Kewajiban kami gugur. Kelak ketika kami ditanya nanti di padang mahsyar, kenapa fulan tidak diselesaikan? Ya Rabb, hujjah itu sudah kami sampaikan, ilmu itu sudah kami sampaikan, namun ternyata diabaikan. Namun ternyata sifat dominan untuk menguasai itu jauh lebih besar daripada kesadaran logikanya, sehingga dia sikut kanan sikut kiri, sudah tidak peduli lagi apakah itu kakak kandungnya atau adik kandungnya. Selama saya bisa mendapatkan itu semua, maka itu akan saya lakukan. Wa hadza qissatun waqi'iyah, dan itu betul-betul nyata jamaah yang dimuliakan Allah, kita temukan di masyarakat kita. Makanya dibutuhkan edukasi dari sejak dini. Bukan berarti ketika hari ini tidak terjadi apa-apa di keluarga kita, itu menjadi jaminan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang juga tidak terjadi apa-apa. Tidak ada jaminan. Tapi ketika kita sudah berikhtiar memberikan edukasi, memberikan penjelasan, menyampaikan aturan-aturan, menyampaikan regulasinya Allah terkait dengan waris itu, maka ada nilai plus yang kita dapatkan. Yang pertama adalah tanggung jawab kita gugur sebagai kepala rumah tangga di hadapan Allah, Pak, ya. Gugur di hadapan Allah karena ilmu sudah tersampaikan. Yang kedua adalah jika ilmu itu masuk dan kemudian ilmu itu mampu merubah paradigma cara berpikir
anggota keluarga kita sehingga mereka mau duduk bareng menyelesaikan sengketa waris ini sehingga tidak melebar kemana-mana. Fahadza fadlun, ini adalah salah satu kelebihan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi faktanya ilmu ketika sudah sampai pun masih ada sebagian umat Islam, saya tidak katakan semua, sebagian, dan ini edukasi perlu disampaikan terus menerus. Tetap tidak mau mereka merasa nggak mau, sudah dibagi seperti ini aja, nggak usah bawa-bawa Quran, nggak usah bawa-bawa hadis, bagi apa adanya aja. Ada 5 ya bagi 5 semua. Yang perempuan sama laki-laki nggak usah dibeda-bedain, sama-sama anak. Dulu besar bareng kalian, makan kan nasi bareng semuanya. Emang ada makan nasi kering? Nggak ada. Kadang pakai hujah, pakai alasan seperti itu. Padahal baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu masing-masing sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab. Kan tidak mungkin semuanya dipukul ratakan, sedangkan tanggung jawab dalam sebuah rumah itu berbeda-beda. Ketika orang tua itu meninggal dunia, bapaknya, maka jangan kemudian pernah berpikir, oh berarti kakak saya yang perempuan yang bertugas mencari nafkah nanti untuk adik-adiknya dan untuk ibu. Ini salah. Makanya laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak karena tanggung jawab mereka lebih besar. Ini saudara laki-laki ini kelak yang akan menjadi nahkoda dalam rumah tangga. Memang di kakaknya dia belum menikah, dia masih menjadi anggota keluarga. Tapi secara agama otomatis dia akan menjadi leader. Untuk siapa? Adik-adiknya. Ketika adiknya kemudian bertanya, yang masih TK, kakak nanti saya sekolah di mana ya? Maka kakak ini harus bisa memberikan jawaban. Kita akan carikan sekolah yang baik, ya baik untuk jasmanimu, baik untuk rohanimu, dan juga untuk nanti ke depannya kamu bisa berkembang. Akhirnya dicari, oh ketemu ini. Gimana kemudian caranya? Kakaknya yang bekerja. Kemudian sebagiannya diberikan kepada ibunya, kemudian sebagiannya diberikan kepada adik-adiknya. Ini jihad loh Pak. Jangan salah. Karena hadis riwayat Imam At-Tabrani mengatakan, pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara umatku yang berjihad fisabilillah, yang terbunuh fisabilillah? Mereka kemudian para sahabat menjawab, oh mereka yang berperang ya Rasul. Oh kalau seperti itu sedikit dong umatku yang mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja, barang siapa yang keluar mencari nafkah untuk memberikan kepada ayalihi, keluarganya, atau ummihi, atau ibunya, bapaknya atau ibunya, atau kemudian keluarganya, fahuwa fisabilillah, maka dia digolongkan sebagai orang yang sedang jihad fisabilillah. Hadis sahih. Memang perawinya adalah Imam At-Tabrani, tapi hadis ini sudah ditahqiq dan dinyatakan sahih oleh ulama ahli hadis. Karena inilah kemudian mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang karena alasannya mendapatkan bagian yang lebih sedikit, makanya tidak mau membaginya dengan cara agama, dengan cara hukum waris, dengan cara yang telah Allah turunkan kepada surah An-Nisa. Dia tahu bagiannya lebih sedikit daripada ahli waris yang lainnya. Sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian yang meninggal ini memiliki seorang istri masih muda, dan qadarullah yang meninggal ini belum punya keturunan, belum punya anak. Jadi istrinya masih berumur 25 tahun karena mereka menikah umur 24. Kemudian ya umur tidak ada yang tahu Pak. Ya, ternyata Allah mentakdirkan berpulang lebih dulu suaminya. Janda muda 25 tahun sudah menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Yang meninggal ini masih punya seorang ibu dan masih punya seorang adik laki-laki yang duduk di bangku kelas 4 SD. Ini kalau diurut Pak, berarti kan ahli warisnya satu istri yang masih berumur 25 tahun, yang kedua ibunya, yang ketiga adalah adik. Jadi mereka hanya 2 bersaudara, dua-duanya laki-laki. Adiknya ini masih kelas 4 SD. Ini kalau diurut, bagian ahli waris yang paling banyak siapa? Bagian yang paling banyak siapa ahli warisnya? Adiknya. Coba kita urut. Istrinya dapat berapa? Istrinya dapat 1/4, 25%. Karena tidak punya keturunan atau belum punya keturunan. Ibunya dapat berapa? Ibunya dapat 1/3.
Laki-laki karena belum punya keturunan. Di jumlah sudah berapa itu? 33,3 sama 25, 58. Sekitar 58. Berarti masih sisa sekitar 42-an. Ya, sekitar 40. Nah, itu asobahnya binafsi diambil oleh adik yang masih kelas 4 SD. Loh, kok paling banyak daripada istrinya ya? Ya, itu pikiran kita, ilmu kita yang sempit. Tapi Allah berpikir 30 tahun, 50 tahun berikutnya ketika menetapkan hukum ini. Bagaimana deskripsinya wanita ini, istri yang sudah ditinggal wafat suaminya ini menjadi janda. Dia ambil bagiannya 25%. Anggaplah harta yang ditinggalkan misalkan 1M, dia mendapatkan 250 juta. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan harta yang ditinggalkan. Dia mendapat sekitar 250 juta, 25%. Dia ambil. Kemudian pertanyaan saya, biasanya kalau sudah seperti ini, ada yang meninggal dan nggak ada anak, masih ada hubungan silaturahmi nggak Pak? Masih. Sampai 1 tahun pertama sejak ditinggal wafat masih, karena dia juga masih dalam masa iddah, nggak bisa langsung menikah istrinya. Tapi lama-lama makin pudar silaturahminya, dan kenangan dengan mohon maaf mantan suaminya yang sudah berpulang ini juga lama-lama akan pudar. Pada akhirnya wanita ini kemudian akan berpikir, saya harus mencari kehidupan yang baru. Saya harus bangkit dari keterpurukan. Sudah habis masa iddah saya, sudah habis masa merenung saya, dan saya harus kembali bersemangat. Saya harus kembali mencoba dan membuka dunia ini kembali. Setelah dalam waktu yang cukup lama ya, beliau berkabung seperti itu. Dan kecil kemungkinan juga yang beliau perempuan ini menafkahi ibu dari yang meninggal. Karena dia sudah mungkin pamit, dia sudah pergi dan sudah tidak ada lagi yang menafkahi ibu ini. Enggak lama, 4 bulan 5 bulan dapat informasi beliau kenal, dilamar, kemudian beliau menikah, sudah selesai. 25%-nya dia ambil, sudah selesai. Tapi keberlanjutan sekolah yang anak kelas 4 tadi adiknya dengan ibunya, jadi kan mereka tinggal 2. Ini kan terus, dan gak mungkin mengandalkan mantan-mantunya yang sudah menikah, sudah punya suami lagi. Kok bagian ibunya sama adiknya lebih banyak? Iya, karena Allah berpikirnya 10 tahun, 20 tahun berikutnya ketika menetapkan hukum ini. Makanya dalam kasus ini adiknya mendapatkan 42% banyak. Ibunya cuma 33% dari berarti sekitar 330 juta, ini 420 juta. Akhirnya dari warisan ini bisa buat sekolah, bisa buat kebutuhan sehari-hari, sampai adiknya kuliah, sampai kemudian dia dapat kerja, dan pada akhirnya adiknya ini yang tadi ditinggal wafat kakaknya kelas 4 SD itu sudah bisa berdiri sendiri dan menafkahi ibunya. Nah, terkadang karena merasa bagiannya yang lebih sedikit, mohon maaf, istri ini ngumpetin. Enggak, sedikit segini doang kok yang ditinggalkan oleh suami, enggak banyak seperti itu. Segini doang yang ditampakkan. Padahal semua aset ya di tangan dia semua. Nah, karena alasan mendapatkan bagian yang lebih sedikit inilah kadang kemudian enggak mau dibagi secara waris. Padahal Pak, kalau kita meninggal atau kita berpulang, itu tidak lantas harta yang kita punya itu diambil oleh istri kita semuanya, tidak. Ada ayah dan ibu kita yang juga menjadi ahli waris. Karena ayah dan ibu itu adalah ahli waris yang tidak bisa digugurkan, tidak bisa dihajab, tidak bisa dihalangi, wajib dapat. Nah, kalau adik laki-laki ini dapat karena yang meninggal belum punya keturunan tadi. Tapi kalau dia punya keturunan, maka dia bisa terhalang. Keturunan laki-laki, bukan keturunan perempuan. Nah, terkadang karena alasan seperti ini kemudian tidak mau membagi secara hukum waris, karena dia tahu bagiannya cuma 1/4, 25% saja. Padahal kalau kita mau jujur, ya selesai, Anda kemudian bisa menikah lagi, 25% itu Anda nikmati sendiri, bukan dibagi dengan yang lainnya. Dan ketika Anda menikah, Anda mendapatkan nafkah dari suami baru,
uang 25% ini atau 250 juta ini betul-betul bisa utuh. Kemudian alasan yang lainnya, kenapa tidak mau menjalankan daripada hukum waris ini, karena takut tidak mendapatkan harta bagian warisan sama sekali. Ya karena dia sudah ngaji, sudah tahu, pernah nggak sengaja sholat duhur di Masjid Al-Hidayah Dirgantara, ustadznya bahas masalah waris, kepo. Nah, akhirnya kemudian pas yang dibahas adalah masalah al-hajbu, siapa menghalangi siapa. Dibuatlah satu contoh, kalau ada orang yang meninggal dunia, yang meninggal itu meninggalkan ya beberapa ahli waris, diantaranya adalah istri, ayah, ibu, kakek, dan anak perempuan yang masih berusia 2 bulan. Berarti kan yang meninggal ini seorang laki-laki. Maka dalam kasus seperti ini kakek tidak dapat. Kok bisa tidak dapat? Dia terhalang. Karena tidak semua ahli waris itu bisa dapat, Pak. Dan kunci dari pembahasan waris itu ada pada bab al-hajbu. Bab siapa menghalangi siapa. Fulan yang kekerabatannya dengan ahli waris itu lebih dekat, bisa menghalangi yang lebih jauh kekerabatannya. Seperti contoh, keponakan itu ahli waris, Pak. Sepupu itu ahli waris. Sepupu keponakan itu ahli waris. Dengan catatan mereka mendapatkan warisan dari omnya, kalau omnya ini tidak memiliki ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan beliau. Tapi kalau ada, beliau punya anak laki-laki, selesai hidup lo. Mereka nggak dapat semua. Mereka terhalang semua dengan adanya anak laki-laki yang dimiliki oleh omnya tersebut. Jadi kan yang menghalangi ini sepupunya sendiri. Sepupu menghalangi sepupu. Iya, karena anak itu lebih dekat daripada keponakan dengan orang yang meninggal dunia. Kekerabatannya, ya, dalam hal kekerabatannya. Maka dalam kasus tadi, kalau yang masih hidup atau ahli warisnya itu adalah istri, kemudian dia punya anak umur 2 bulan, cewek, perempuan, kemudian beliau masih punya ibu, beliau masih punya ayah dan masih punya kakek, maka kakeknya terhalang. Berapa bagian istri dalam kasus ini? Bagian istri 1/8, karena beliau punya keturunan. Berapa bagian ibu? Bagian ibu 1/6, karena yang meninggal punya keturunan. Berapa bagian ayah? Ayah mendapatkan asobah, mendapatkan sisa. Sisanya diambil semuanya oleh ayah sekaligus menghalangi kakek. Selesai warisan itu dibagi. Gampang, iya. Satu lagi yang belum, anak perempuan. Ya, jadi sebelum ayah, anak perempuan yang masih 2 bulan ini, karena dia seorang diri, dia mendapatkan setengah. Baru kemudian ayah. Jadi bagian asobah itu adalah bagian yang paling terakhir setelah ashabul furud itu akhadhu nasibahum, mengambil bagian mereka masing-masing. Kalau bagian mereka sudah diambil semua, sisanya banyak, alhamdulillah, syukur. Kalau sudah diambil semuanya, sisanya sedikit, juga bersyukur. Diambil semuanya, nggak ada sisa, malah minus, ya udah, berarti itu tidak rezeki panjenengan. Karena memang untung-untungan, jadi ashabul furud ini ya kadang dapat banyak, asobah ini kadang dapat banyak, kadang banyak sedikit, tergantung ahli waris yang menyertainya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, kapan seseorang itu terhalang dari mendapatkan warisan. Ini kan kadang menjadi momok, Pak. Ngapain dibagi? Karena dia udah tahu, aduh nanti saya pasti terhalang ini. Makanya dia nggak mau berkelit. Udah nggak usah lah. Ini mumpung datang semua, ada tampokin aja satu-satu, 10 gitu aja selesai. Nggak usah manggil ustadz atau bagi pakai pakai agama segala. Ntar kalau salah dosanya besar loh. Mending salah karena ijtihad dapat 1 pahala. Kan kita sudah berusaha berijtihad berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau nggak mau sama sekali, dosanya besar. Maka ketika ada kasus misalkan seorang meninggal dunia dengan ahli waris, yang meninggal ini masih punya ibu, yang meninggal ini punya istri, yang meninggal ini punya 3 anak laki-laki dan sudah punya cucu laki-laki 1 dari anak laki-laki. Maka dalam kasus seperti ini cucu laki-lakinya terhalang. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Nggak mungkin dong bapak-bapak mereka, om-omnya masih hidup kemudian mereka dapat dari kakeknya. Kan lebih dekat kekerabatan itu ke anak daripada ke cucu. Maka istrinya dapat
1/8, kemudian ibunya dapat 1/6, asobahnya, asobah binafsinya diambil oleh anak laki-laki. 3 anak laki-laki ini nanti dibagi rata. Kemudian alasan lain kenapa tidak ingin atau tidak mau menjalankan hukum waris ini sesuai dengan agama, tidak mau repot. Alasan yang berikutnya adalah karena tidak mau repot. Karena mereka menganggap ini adalah sebuah kerepotan. Pakai manggil ustadz segala, ngapain sih? Ya repot lah, karena kita mau menghadirkan pihak ketiga, katanya seperti itu. Udah ini 5 orang kumpul, udah bagi aja, cepet gitu selesai kok. Ngapain kemudian pakai sulit-sulit? Ya itulah ujiannya jamaah. Ini bukan masalah repot atau tidak repot. Ini adalah masalah regulasi yang sudah Allah turunkan dari langit ke-7. Kita dites nih sama Allah, mau nggak jalanin regulasi itu atau enggak? Karena regulasi ini sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zakat, wajib ditunaikan. Dan masing-masing harus punya keinginan yang kuat untuk menyelesaikannya. Kemudian yang berikutnya, menganggap ilmu faraid atau waris sebagai ilmu yang sangat sulit dipelajari dan dilaksanakan. Ini memang sulit faktanya. Wakilnya sulit bukan berarti tidak bisa dipelajari, karena banyak hafalannya seperti tadi 1/6, 1/3, kapan dapat 1/6, kapan dapat 1/3, kemudian siapa saja yang menghalangi siapa, kemudian fulan ini terhalangi oleh siapa saja, itu semuanya hafalan Pak, dan memang menggunakan rumus, kaidah ya. Hadisnya hanya beberapa saja, ayat Qur'annya cuma 4 atau 5 di dalam surah An-Nisa ya. Selebihnya lebih banyak menggunakan hafalan. Kemudian ada sebagian kalangan dari umat Islam yang mereka menyatakan nggak usahlah dibagi dengan hukum waris, karena mereka menganggap hukum waris Islam itu tidak adil. Kenapa nggak adil? Karena bagian perempuan kok disetengahkan. Kita kan sama-sama anak gitu. Kok bagiannya kok nggak sama? Yang perempuan dapat setengah, yang laki-laki dapat 1, atau laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Ada sebagian kalangan yang mengatakan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya mundurkan lagi 1400 tahun yang lalu. Dulu Pak, sebelum ayat ini turun, cara bagi warisan itu yang pertama, kalau dalam keluarga besar itu hanya memiliki anak perempuan dan laki-laki. Jadi misalkan mereka 5 bersaudara, anak pertamanya itu laki-laki, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelimanya itu perempuan, maka semua warisan diambil oleh anak laki-laki doang. Ibu dan adik-adik perempuannya tidak dapat sama sekali. Itu hukum waris di masa jahiliyah, dan itu diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Skema yang pertama. Skema yang kedua, kalau yang laki-laki ini nggak nomor 1, misalkan nomor 3 atau nomor 4 atau yang paling bontot, tetap warisan itu diambil sama yang laki-laki saja. Jadi ibunya nggak dapat apa-apa, ditinggal. Kalau dia sudah menikah bagaimana? Bodoh amat. Jadi misalkan anak kelimanya ini cowok, 1 sampai 4 cewek semua kakak-kakaknya, ya kan? Dia sudah menikah, dia baru menikah, udah diambil semuanya, semua sak kuda-kudanya, emas perak. Kalau orang-orang dulu kan hartanya emas perak. Ibunya nggak dapat apa-apa, iya. Nah ini yang lebih tragis, skema yang ketiga. Kalau mereka cewek semua berlima, kemudian kan berarti nggak ada ahli waris laki-laki dong. Kemana harta warisan bapaknya kalau bapaknya meninggal dunia? Diambil sama adiknya bapaknya atau omnya anak-anak perempuan ini. Tuh. Itu kalau ngomong nggak adil, runut 1400 tahun lalu sebelum Quran ini turun menjelaskan ayat waris, dirunut historisnya, baru kita ngomong adil atau nggak adil. Kok bisa seperti itu? Nah, skema yang ketiga inilah yang menyebabkan ayat waris itu turun. Ketika seorang sahabiah ya bersama dengan 2 orang putrinya, mereka tersakiti, terdolimi dengan adik dari suaminya. Ya Rasulullah, inna zauji tuwfiya, ngadu di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, suami saya itu meninggal tadi ikut peperangan sama jenengan. Wa akhadha akhuhu kulla syai'in, harta yang kami punya diambil semuanya sama adiknya. Katanya ini waris yang sudah disepakati oleh orang-orang
jahiliyah dulu. Ini gimana ya Rasul? Saya punya 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Rasulullah nggak bisa ngasih jawaban saat itu juga. Tunggu sampai Allah yang memutuskan. Jadi sempat ada jeda wahyu itu nggak turun. Sebenarnya saat itu juga bisa langsung cetek malaikat Jibril turun kok. Tapi memang ditunda sama Allah, ditunggu dulu. Biar harap-harap cemas ini bagaimana nanti kodoknya, bagaimana ini nanti penyelesaiannya. Sampai kemudian malaikat Jibril itu turun setelah Rasulullah sampai ke rumah. Panggil yang bertanya, dipanggil ibunya, 2 anaknya sama ibnu akhihi, ya saudara laki-lakinya dari bapaknya, berarti paman dari kedua anak perempuan ini. Allah sudah menetapkan hukum itu berbunyi lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini dulu yang turun ayatnya. Kaum laki itu mendapatkan bagian waris atas harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya maupun kerabatnya. Kerabatnya itu bisa saudara kandungnya, bisa saudara seayahnya, bisa saudara seibunya, karena mereka masih bisa saling mewarisi. Dengan catatan ya Pak ya, karena ini materi panjang. Walin nisa'i, demikian juga para wanita, mereka mendapatkan harta waris. Hal mana wanita itu nggak dianggap di masa jahiliyah? Kan kaget, ayat ini langsung viral. Orang-orang dulu kan kaget dulu. Sebentar, kok perempuan bisa dapat nih, gimana nih? Ini yang memutuskan Allah. Sudah, mereka diam semua. Bukan Rasulullah yang memutuskan, ini Allah yang memutuskan. Tapi ini belum selesai. Bagian 2 anak perempuan ini, omnya dan ibunya berapa belum dijelaskan di ayat itu. Keputus lagi wahyu. Tapi itu kemudian menjadi warning. Oh, berarti sejak ayat itu turun, kaum wanita sudah mendapatkan harta warisan. Berapa bagiannya belum dirinci. Sampai kemudian ya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12 itu dijelaskan lebih detail oleh Allah. Lidzakari mithlu hadzil unsain fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Kalau anak perempuan yang kalian miliki itu lebih dari 2, maka falahunna thulutsa ma tarak. Bagian mereka entah 5, entah 4, entah 7, bagian mereka 2/3 dibagi sama rata. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau hanya punya 1 anak perempuan, maka bagian anak perempuan ini adalah setengah. Terus dibaca satu persatu ayat itu oleh Rasulullah. Selesai membaca, diketok palu, cetok. Laki asumun, bagian ibu 1/8. Walahuma, ini kedua anaknya dapat 2/3, nanti dibagi rata. Walakal baki, dan kamu wahai pamannya cuma mendapatkan setengah. Gerundel dalam hati, tapi pilihannya kan kalau dia nggak mau terima, hati-hati, bermasalah imannya. Wah, ini keputusan Allah. Ini bukan Rasulullah yang memutuskan, Allah langsung menurunkan ayat. Kayak gitu kemudian masih protes, nggak adil. Coba kalau ayat ini nggak turun Pak, kalau ayat ini nggak turun, maka semua perempuan di dunia ini yang beragama Islam tidak pernah mendapatkan warisan sepeser pun. Justru karena Allah itu zat yang maha adil, makanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok bagiannya setengah dari laki-laki? Iya, karena tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada keluarga itu. Saya berikan asumsi, kalau mereka mendapatkan setengah, misalkan warisan yang didapatkan oleh seorang anak perempuan itu adalah 10 juta. Saudara laki-lakinya dapat 20 juta. Maka yang 10 juta ini utuh. Dia sudah nggak mikir apa-apa lagi. Karena apa? Semua kebutuhan rumah tangga itu wajib dia yang mengcover. Jadi kenapa diberikan oleh Allah lebih? Karena itu untuk mengcover kebutuhan ibunya dan adik-adiknya. Karena dia kelak nanti kalau adiknya ini menikah, jadi wali nikah. Jangan terus nyimpen duit di rekening sampai ratusan juta, adiknya nikah pura-pura tutup mata. Siapa sih yang nikah? Iya nikah, butuh ini. Nggak ada. Ini kan lari dari tanggung jawab namanya. Kalau laki-laki nggak seperti itu. Dibantu semampunya. Dek, kakak mampunya segini dek. Nggak perlu digedung ya, kayak nggak apa-apa kak. Ijab kabul doang di KUA juga nggak apa-apa, lagi covid begini kok. Yang penting saya bisa sah halal dengan calon suami saya. Siap. Kakaknya cover semampunya, akad nikah terjadi walaupun cuma nikah, nggak masalah, yang penting kan sah Pak. Sudah, itu baru kakak.
Terus nggak lama, setahun 2 tahun berikutnya adik yang keduanya menikah. Ya memang seperti itu tanggung jawabnya. Dan ibu ini nggak mungkin minta sama anak perempuannya, karena setelah dia menikah dengan suaminya, dia dibawa. Mungkin lahir di Kemayoran besar, habis itu ikut suaminya ke Surabaya. Tinggal yang bersama ibu di rumah itu siapa? Anak laki-lakinya. Nah inilah anak laki-laki inilah punya peran besar dalam sebuah rumah tangga. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah anugerah anak laki-laki harus benar-benar bisa mendidiknya menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Yang kelak ketika kita tinggal, dia bisa menggandeng ibunya. Dia bisa mengurus ibunya. Dia bisa mengurus adik-adiknya. Betul-betul jadi leader dalam rumah itu. Jangan sebaliknya. Karena laki-laki kemudian bebas kemana-mana, akhirnya lost, nggak punya tanggung jawab sama sekali. Tidak. Islam tidak menekankan seperti itu. Rijal, kaum laki itu diberikan oleh Allah tanggung jawab lebih, karena mereka banyak diberikan oleh Allah kelebihan daripada kaum wanita. Salah satunya dalam masalah waris, mereka dilebihkan oleh Allah. Karena memang tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada ahli waris yang lainnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam menimba ilmu, mengamalkannya, dan kita bisa mengayomi keluarga kita dengan ilmu tersebut. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.